Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mila Ramadhani Putri dengan NIM D1B018202 dan rekan saya Jeffrey Subandrio dengan NIM D1B018206. Di sini kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Seperti yang kita ketahui, keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keputusan investasi itu sendiri ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimal, kebijakan modal kerja, kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas. Sedangkan keputusan pendanaan difokuskan untuk mendapatkan usaha optimal dalam rangka mendapatkan dana atau dana tambahan untuk mendukung kebijakan investasi. Sumber dana dibagi dalam dua kategori, yakni internal dan eksternal. Internal dapat berasal dari laba ditahan, dan eksternal dapat berasal dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk utang, yang meliputi penundaan pembayaran utang, pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja, pinjaman jangka panjang sebagai dana investasi, dan yang kedua dalam bentuk menerbitkan saham, baik dalam bentuk saham perdana maupun saham biasa baru sebagai sumber modal investasi dalam rangka ekspansi perusahaan. Selanjutnya mengenai keputusan dividen. Keputusan ini ditentukan dari jumlah keuntungan perusahaan setelah pajak. Oleh karena itu, tujuan memaksimumkan keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham atau dividen dengan kendala memaksimumkan laba ditahan untuk diinvestasikan kembali sebagai sumber dana internal. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah laba ditahan, berarti semakin sedikit uang yang tersedia bagi pembayaran dividen. Untuk kebutuhan dana, suatu aktivitas bisnis tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh ketersediaan dana yang baik dan mencukupi. Dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis, dibutuhkan suatu peramalan atau forecasting yang baik. Pada umumnya, taksiran dana yang dibutuhkan tersebut tergantung pada kompleksitas dari kegiatan pendanaan itu sendiri. Misalnya, penentuan lokasi bisnis yang tergantung kepada harga tanah. Secara umum, pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan ke dalam dua bentuk, yaitu aktiva tetap dan modal kerja. Yang pertama, alokasi dana untuk aktiva tetap, yaitu terbagi atas dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, gedung perkantoran dan peralatannya, gedung pabrik dan mesin-mesin, dan aktiva tetap lainnya. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap yang tidak berwujud secara fisik, yang memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti hak paten, lisensi, biaya pendahuluan, biaya-biaya operasional, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, alokasi dana untuk modal kerja. Secara umum, modal kerja dapat diartikan dalam dua bentuk, yaitu gross working capital dan net working capital. Gross working capital ini adalah keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan dalam operasi, sedangkan net working capital menunjukkan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Modal kerja di sini akan diartikan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang akan digunakan untuk kegiatan operasional bisnis di luar dari penggunaan dana untuk aktiva tetap yang tersebut di atas. Estimasi dari modal kerja tergantung kepada rencana produksi dan penjualan dari bisnis tersebut. Selanjutnya, pendanaan. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Dana pembelanjaan dapat diperoleh dari dua sumber, diantaranya modal asing dan modal sendiri. Untuk modal asing, akhir-akhir ini telah banyak berkembang berbagai lembaga keuangan maupun non-keuangan yang telah bersedia untuk mendanai suatu aktivitas bisnis, namun dengan persyaratan tertentu. Sumber dana dari modal asing biasanya berwujud hutang, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan sumber dana modal sendiri biasanya berwujud modal saham dan laba ditahan.
Masalah dalam studi aspek keuangan perihal modal adalah bagaimana struktur modal tersebut disusun agar dapat meminimumkan biaya modal sehingga akan optimal penggunaannya. Oke, selanjutnya mengenai pembelanjaan hutang. Pembelanjaan hutang atau debt sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko berupa pembayaran bunga dan pengembaliannya. Artinya, hutang atau kredit dapat dipenuhi apabila tingkat suku bunga terhadap pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan kreditor atau investor. Hutang yang digunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek akan dikembalikan dalam tempo waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan investasi jangka pendek pula, misalnya pembiayaan aktiva lancar atau modal kerja. Pendanaan hutang jangka pendek dapat berasal dari pinjaman lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan ini biasanya akan memiliki beberapa penilaian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis menerima pinjaman investasi, menerbitkan surat dagang, kredit dagang, dan sumber keuangan lainnya seperti pegadaian, masyarakat pemodal, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang akan diharapkan dibayarkan kembali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, misalnya obligasi, hipotek, dan sebagainya. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun membiayai aktiva tetap. Adapun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan pendanaan hutang untuk membelanjai aktivitas usaha suatu bisnis, yaitu biaya, resiko, syarat-syarat yang ditetapkan kreditor, tingkat inflasi, kemampuan, posisi likuiditas, dan keamanan usaha. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jeffrey Subrandrio. Selanjutnya di dalam pendanaan ekuitas terdapat dua hal yang penting, yaitu yang pertama, laba ditahan. Perusahaan akan memilih menahan laba daripada mendistribusikannya langsung kepada pemilik untuk memperoleh pendanaan ekuitas. Misalnya untuk tujuan memperluas ekspansi perusahaan. Perusahaan besar biasanya menahan sebagian laba untuk dividen dan sebagian lagi untuk ditahan, dan sementara perusahaan kecil akan menahan sebagian besar labanya untuk tujuan tertentu. Yang kedua, penerbitan saham. Pendanaan ekuitas biasanya sering menggunakan saham pada perseroan terbatas, sumber pendanaannya, atau pada persekutuan komanditer atau juga CV dengan dan firma atau disebut FA digunakan modal sekutu. Sementara untuk perusahaan perseorangan, pembelanjaan sendiri yang menggunakan modal pribadi. Baik, selanjutnya pembelanjaan campuran. Seperti dijelaskan sebelumnya, di dalam menjalankan usahanya, suatu identitas bisnis diharapkan harus memiliki modal yang cukup melakukan pembiayaan yang terhadap aktivitas bisnisnya dalam rangka pemenuhan batas atau barang pun jasa terhadap kepuasan konsumen. Dari aktivitas pembiayaan tersebut diharapkan perusahaan mampu menghasilkan laba. Untuk memenuhi modal yang cukup tersebut, perusahaan melakukan kegiatan pencarian modal. Modal tersebut dapat diperoleh hutang atau modal sendiri. Dalam kenyataannya, jumlah kredit atau hutang dipertimbangkan dalam memilih penggunaan pembelanjaan campuran adalah dengan melihat 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan labaan, disebut dengan return of equity. Kedua, resiko. Yang ketiga, keamanan. Baik, selanjutnya biaya modal atau disebut juga cost of capital. Setiap modal yang ditanamkan atau diinvestasikan akan mengeluarkan biaya modal tersendiri. Biaya modal tersebut yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan setelah adanya penanaman modal. Misalnya keharusan adanya pembayaran dividen bagi pemegang saham, aliran kas atau disebut cash flow,
Tujuan utama laporan harus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan, termasuk suatu prode, rincian pengeluaran dan penerimaan kas. Dalam laporan arus kas dapat dibedakan menjadi 3 aktivitas, antara lain yang pertama aktivitas operasi, yang disebut juga operasi aktivitas. Aktivitas ini meliputi aktivitas bisnis perusahaan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional pokok atau yang utama perusahaan, yaitu transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Kedua, aktivitas investasi atau disebut investing activities. Aktivitas ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan harta atau aset yang terdapat pada neraca. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan financing activities. Aktivitas ini memiliki kaitan dengan segala transaksi atau proses aktivitas suatu perusahaan yang mempengaruhi pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Pemilihan investasi. Dalam bisnis dikategorikan pemilihan investasi didasarkan pada yakni replacement atau disebut juga mengganti peralatan yang telah rusak atau boros. Expansion atau disebut juga ekspansi untuk produk yang sudah ada atau produk yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.